Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tema job description. A. Jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidental berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Jika ada murid yang tidak masuk kelas, tidak menginginkan masuk kelas, pasti ada alasan tertentu kenapa dia tidak mau masuk kelas. Kita harus belajar mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kemarin kegiatan belajar dan bermainnya itu sudah menyenangkan atau belum? Kemudian dekati anak, tanyakan alasannya. Kenapa tidak mau masuk kelas? Seperti itu. Berikan motivasi kepada anak agar dia ikut mau ke kelas lagi. Seperti itu. 2. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang harus dilakukan motivator ketika ada anak menangis di dalam kelas, dekati anaknya, tanyakan alasannya, berikan reward, motivasi, seperti itu. Tanyakan alasannya kenapa dia menangis, atau karena dia terganggu, atau dia tidak menyenangi. Berarti kita yang harus belajar membuat dia lebih senang kembali dengan kegiatan bermainnya dan belajar. 3. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Saya pribadi, jika ada murid yang mengganggu murid lainnya, tidak melarangnya untuk mengganggu, tapi memberikan pengertian kepada murid yang diganggu dengan alasan yang baik, seperti, oh kakak dia tidak mengganggu, tapi ingin bermain bersama, dia sayang. Iya, tandanya dia ingin kenal sama kakak, yuk kita main sama-sama. Nanti si anak yang mengganggu dengan tidak sengaja dia akan tertarik bahwa kegiatannya itu yang mengganggunya itu bukan kegiatan mengganggu, tapi kegiatan ingin mengajak bermain, seperti itu. Jadi diarahkan agar si anak yang merasa terganggu ini diberikan bimbingan, diberikan pengetahuan bahwa temannya tidak mengganggu tapi ingin bermain, seperti itu. Itu saya pribadi seperti itu. 4. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Dekati anak yang melamun, kemudian ajak bercerita, ajak menyenangi kegiatannya, terus alihkan perhatiannya, bernyanyi, tanyakan kesukaannya, tanyakan kegiatannya apa hari ini, seperti itu, biar mereka beraktivitas kembali, menyenangi kembali kegiatannya, seperti itu. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas motivator secara periodik setiap minggu mengevaluasi kembali kemampuan dan kesenangan atau kemauan si anak dalam periode 1 minggu sebelumnya. Apa saja yang belum diketahui si anak atau kemampuan apa yang belum bisa dicapai oleh si anak. Sudah senangkah anak bermain dan belajar bersama kita? Seperti itu. C. Apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Memastikan keadaan anak apakah sudah senang bermain dan belajar bersama kita, mengikuti kegiatan bersama kita, seperti itu. Kemudian kegiatan kita lanjutnya adalah membimbing mereka. Membimbing apa? Minat belajar dan membacanya. Kemudian pastikan lagi, berikan reward dan motivasi kepada anak dalam sehari-hari ketika motivator melakukan aktivitasnya, seperti itu. D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Ini dia, ketika motivator ingin mengetahui karakter dan kesukaan setiap anak, lakukan pendekatan secara individual, sistem, dan bertahap. Bercerita. Dengan bercerita, kemudian kita tanyakan pada dia, kakak suka apa sih sebenarnya ini gitu. Nanti dia akan tertarik menceritakan keinginannya, kemauannya. Dan kita bisa mengetahui dari pembicaraan kita bercerita dengan anak, si anak akan terlihat karakternya seperti apa. Ya, seperti itu. E. Amati dan pelajari anak murid Bimba Ayu Odo Afa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing. Ya, saya memiliki 2 kelas di 113 dan 115 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Anak di 113 bernama Siva dan Rizky. Siva ini usianya 5 tahun, karakternya pendiam.
Tapi ketika kita diajak berkegiatan, diberikan reward dan motivasi, dia tetap merespon. Kesukaannya adalah Barbie. Ya. Kemudian ada Rizky. Rizky ini usianya 6 tahun. Karakternya ceria. Terlalu aktif. Kemudian suka sekali bercerita. Apa saja yang diceritakan, entah kegiatannya, keadaannya, seperti itu. Dan kesukaannya adalah bola basket. Kemudian di anak 115 ada 3 orang, yaitu ada Juna, David, dan Caca. Nah, Juna di sini usianya 6 tahun, karakternya sedikit pendiam. Kemudian dia itu kesukaannya mobil-mobilan dan punya cita-cita ingin jadi polisi. Kemudian ada David. David ini usianya juga 6 tahun. Karakternya mudian tapi semangatnya luar biasa. Kegiatannya dari awal sampai akhir itu ceria banget, semangat banget, bahkan kadang-kadang tidak mau mengakhiri kegiatannya. Dan kesukaannya adalah robot-robotan. Kemudian ada Caca. Caca di sini usianya 5 tahun. Karakternya itu suka sekali bercerita, tapi untuk awal-awal dia agak pemalu ketika berkenalan atau bertemu dengan orang baru. Kesukaannya adalah Hello Kitty. Alhamdulillah saya menyukai kegiatan bersama anak-anak Bimba Du'afah.